Salam Sang Raja. Bab 11. Kehilangan. Brook berjuang dalam pertarungan dengan musuh lapis baja hitam. Prajurit lain ini tampak sangat mirip dengan rapier bintang yang memiliki musuh yang dibunuh Fei. Mereka berdua menggunakan teknik bertarung dan senjata yang sama. Rapier sangat cepat jika dibandingkan dengan pedang dua tangan sungai. Aku akan menghabisinya. Kamu pergi ke depan dan mengarahkan para prajurit untuk menghapus musuh yang tersisa di dinding pertahanan. Fei berteriak pada Brook. Fei memasukkan kapaknya di antara keduanya, memutar pergelangan tangannya dan kapak itu bertabrakan dengan ujung rapier dengan akurat. Intervensi dari Fei memaksa musuh untuk mundur sedikit dan mengevaluasi kembali situasinya. Hati-hati prajurit, bajingan ini sulit ditangani. Sebagai komandan kedua penjaga raja, Brook adalah salah satu dari sedikit orang yang memiliki wewenang dan pengaruh di Kastil Chambord. Tetapi karena tindakan heroik dari manusia besi ini yang wajahnya ditutupi oleh helm sepenuhnya, dia tidak ragu untuk mendengarkan perintahnya. Aneh, aku bersumpah bahwa aku melihat baju besi ini di suatu tempat sebelumnya, Brook berpikir. Namun, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Jadi Brook berbalik dan mulai memerintah pasukan Chambordian. Fei di sisi lain siap untuk bertempur melawan musuh ini. Kaulah yang membunuh 20. Petik 2. Musuh ini terlihat sangat hikmat. Dia berkonsentrasi dan energi di tubuhnya bersirkulasi lebih cepat dan lebih cepat. Dia siap melepaskannya sekuatnya. Dia gugup setelah sebelumnya melihat satu serangan Fei pada 20. Karena dia tidak lebih kuat dari rekannya. Dia harus melakukan semua yang dia bisa untuk mendapatkan sedikit peluang untuk bisa bertahan hidup di bawah kapak Fei. Aku tidak bisa melawannya dengan kekuatan murni. Musuh ini datang dengan sebuah rencana dalam benaknya. Rapiernya tiba-tiba keluar. Serangan itu lebih agresif dan lebih cepat daripada ketika dia melawan Brook. Karena dia lebih kurus dan lebih kecil dari Fei, serta senjatanya lebih ringan, dia berencana menggunakan kecepatannya untuk melelahkan Fei dan menggunakan serangan mematikan ketika Fei menunjukkan kelemahan. Fei segera menemukan strategi musuh ini. Hahaha, tawanya. Musuh ini seperti Valen Saman di dunia Diablo. Itu adalah monster seperti manusia yang memegang pisau di satu tangan dan obor di tangan lainnya. Valen Saman licik dan kejam, keduanya bergerak dan menyerang dengan cepat. Ketika berada pada posisi yang kurang menguntungkan, ia akan mencoba segalanya untuk lari dari pertarungan. Setelah Fei naik ke level 5, solusi untuk monster seperti ini sederhana, satu serangan dan selesai. Strategi ini tidak ada gunanya melawan Fei. Setiap trik dan strategi seperti keripik kentang di depan kekuatan absolut, mereka akan hancur dengan mudah. Apa itu barbar? Dewa pertarungan jarak dekat. Tidak masalah apakah itu tingkat kekuatan atau keterampilan pada berbagai senjata, orang barbar akan selalu berada di peringkat nomor 1 di dunia Diablo. Jika seorang barbar akan dikalahkan dengan mudah dengan strategi seperti itu, Fei akan mati di dunia Diablo ribuan kali. Dentang. Sekali lagi, hanya satu serangan dari Fei yang telah merusak organ internal musuh ini dan ia harus mundur sambil muntah darah. Rapiernya hancur berkeping-keping. Beberapa keping bahkan terlempar mundur ke tubuhnya karena kekuatan tabrakan. Kembali. Musuh ini sangat ketakutan. Dia bahkan tidak nyaris mengalahkan Fei. Setelah kontak pertama itu, dia langsung tahu bahwa teknik kapak pria ini bahkan lebih menakutkan daripada kekuatannya. Dia tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan membuang kail yang terlihat aneh. Seutas tali melekat padanya sehingga bisa digunakan sebagai ayunan. Setelah mendarat dan diamankan ke salah satu benteng, dia melompat turun tembok pertahanan dan mencoba untuk menjauh dari pertempuran dan dari Fei. Hampir seperti Spider-Man. Namun, jika kamu sudah datang, maka tetaplah. Fei tidak akan memberikan musuh ini kesempatan untuk melarikan diri, katanya sambil menendang pedang dua tangan di tanah. Siing. Pedang menelusuri jalur musuh, secepat kilat. Itu menembus musuh di udara belakang dan membunuhnya secara instan. Pedang itu memakukan mayatnya ke tanah di bawah dinding pertahanan.
Terima kasih kembali, kata Fei kepada mayat dengan kejam. Saat dia akan kembali untuk menghancurkan semua musuh yang tersisa. Beberapa tanduk terdengar aneh datang dari pangkalan musuh jauh dan segera menyebar di sekitar medan perang. Musuh-musuh turun dari dinding pertahanan di sekitar Chambord dan kembali ke markas mereka dengan cepat, seperti gelombang pasang di pantai. Musuh mundur. Para pejuang Chambord bersorak karena terkejut ketika mereka melihat apa yang terjadi. Dibandingkan dengan para pejuang Chambord, setelah melihat mundurnya tentara mereka sendiri, musuh yang tersisa tahu bahwa komandan sudah menyerah pada mereka dan moral mereka tenggelam. Setelah bertahan sebentar, mereka semua melemparkan senjata mereka dan berlutut dan menyerah. Para pejuang Chambord dengan cepat mengambil kembali kendali atas tembok pertahanan. Tapi 200 meter dari tengah dinding pertahanan, pertempuran belum berakhir. Komandan pertama penjaga raja, seorang prajurit bintang 3 Frank Lampard bertempur sampai mati dengan seorang pendekar pedang musuh bernama Landes. Kedua energi mereka saling bertabrakan. Satu merah dan satu biru, energi yang keluar dari pertempuran mereka telah menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka, termasuk para pembela dan penyerang Chambord, serta dinding pertahanan di sekitar mereka. Tidak ada yang bahkan bisa lebih dekat daripada dalam jarak 10 meter 3 meter dari mereka. Fei telah menghancurkan beberapa musuh lagi yang masih melawan dalam perjalanan ke pertempuran. Dia menyipit di Landes saat dia menghitung bagaimana dia bisa membantu Lampard dalam pertarungan ini. Pertempuran yang dilakukan Fei telah membangun kepercayaan dirinya, dia merasa tak terkalahkan. Namun, Fei segera menemukan bahwa pertempuran ini jauh dari harapannya. Setelah dia semakin dekat dengan pertarungan ini, dia merasakan tekanan besar. Energi merah dan biru yang bocor keluar dari pertempuran telah meninggalkan banyak tanda mengejutkan di dinding pertahanan. Naluri Fei memberitahunya bahwa dia berada di tempat yang sangat berbahaya. Pengalaman dari berbagai pertempuran dengan monster di dunia Diablo telah melatih otak Fei. Dia segera tahu bahwa dia bukan tandingan Lampard atau pendekar pedang musuh. Mereka berdua setidaknya 2 kali lebih kuat dari dia. Ketika Fei berpikir, seseorang dalam pertempuran telah berteriak. Hahaha, Tuan telah memerintahkan untuk mundur. Aku akan membiarkan kalian hidup selama 1 malam lagi. Setelah kami menaklukkan istanamu, tidak satu pun dari kalian yang akan selamat. Energi Landes mulai menutupi tubuhnya, sepertinya dia diselimuti api yang sangat besar. Dia memaksa pergi Lampard dengan serangan kuat dan berbalik dan memotong beberapa prajurit Chambord terdekat menjadi 2. Kemudian dia melompat dari dinding pertahanan sambil tertawa terbahak-bahak sementara para prajurit menangis kesakitan. Fei tidak tahan lagi. Persetan, beraninya kau membunuh prajuritku untuk pamer. Petik 2. Dia menggunakan taktik yang sama dan menendang senjata ke arah Landes dengan kecepatan tinggi, seolah itu adalah tembakan panah besar dari panah militer. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Landes mengetahui dengan marah bahwa, selain pendekar bintang 3 Lampard, seekor semut seperti sampah berani menyerangnya. Dia meraung dengan tubuhnya berputar di udara dan melangkah ke tombak besi yang ditembakkan. Dia melompat kembali ke dinding pertahanan menggunakan momentum dari tombak, seperti elang yang berkibar. Mati. Exploding Sunstrike. Aliran energi merah, muncul sekuat erupsi lava yang memancarkan panas mematikan, ditembakkan ke arah Fei. Hati-hati. Lampard memperingatkan Fei. Dia berencana untuk menyelamatkan manusia besi ini, tetapi pertempuran yang berlebihan telah memicu cedera internal yang tak terlihat yang dimilikinya sejak 10 tahun yang lalu dan menyebabkan dia memuntahkan banyak darah dan tak berdaya. Lampard terkejut dengan kondisinya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Mari kita lihat seberapa kuat dirimu sebenarnya. Meskipun musuh 2 kali lebih kuat dari Fei, tapi itu telah memicu semangat juangnya lebih. Kebanggaan seorang barbar telah mempengaruhi kepribadian Fei secara tidak sadar dan dia tidak akan mundur.
Kapak tangannya yang sangat besar berubah menjadi awan bayangan hitam di tangannya dan menabraknya, Exploding Sun Strike, dengan sejumlah besar kekuatan. Ledakan. Tabrakan itu menumpahkan energi merah di sekitar dan bahkan merusak dinding pertahanan. Fei terpaksa mundur 30-40 langkah oleh energi sampai dia akhirnya menguasai dirinya. Darah mengalir keluar dari mulutnya dan mewarnai baju besi yang berat itu dengan warna darah. Fei merasa pusing dan tubuhnya mulai bergetar. Para prajurit dan pembela terkejut. Tabrakan kekuatan ini telah menentukan siapa yang lebih kuat. Prajurit logam tak terkalahkan dari Chambord, telah kalah. Bersambung.